Halo teman, selamat malam. Berjumpa kembali di channel Ian Iwan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang Maldorini, teman-teman. Nah, di sini banyak sekali requestan, teman-teman ya. Tolong Bang, bahas Bang Maldorini. Bang, bahas Bang Maldorini, Bang. Oke, kali ini kita akan bahas Maldorini, teman-teman. Pastikan untuk Maldorini kalian itu update, teman-teman ya. Tetapi di sini sebenarnya poinnya sih sebenarnya satu, teman-teman ya. Kita mengklaim airdropnya itu hari ini. Apakah kalian tidak klaim, teman-teman? Karena di sini saya tadi lihat, saya cek potensi untuk gas P-nya itu begitu luar biasa besar, teman. Dan perbandingannya seperti apa nanti saya akan coba bahas, teman ya. Nah, di sini pertama kalian untuk update dulu untuk Maldorini kalian untuk testing, yaitu kalian update dari Play Store, kalian update yang terbaru, kalian masukkan atau login dengan email yang kalian miliki dan juga passwordnya. Oke, di sini saya akan masuk terlebih dahulu, teman. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Jika kalian sudah masuk ke dalam aplikasi terbarunya, di sini tidak ada kata lagi untuk melakukan mining airdrop, teman-teman ya. Yang ada adalah copy airdrop link. Nah, untuk melakukan airdrop ini akan berakhir diberikan waktu yang masih di sini, teman ya, 18 hari lagi, teman ya, 18 hari lagi untuk mengklaim airdrop ini yang ada di blockchain Ethereum. Nah, di sini teman-teman, yang saya maksud itu mengklaim ini, teman-teman. Kalian tinggal klik saja copy airdrop link ini, teman-teman ya. Nanti kalian bisa pastikan di dalam browsernya MetaMask atau browsernya Bitstamp, browsernya dari OKX di walletnya, teman-teman ya, di walletnya. Nah, di sini kalian bisa masuk juga dari Kiwi browser, silakan. Yang pasti kalian mengkonekkan ke blockchain atau jaringannya Ethereum. Nah, setelah itu secara sepintas dulu, teman-teman ya, teorinya. Nanti kalian cek di sana, kalian hubungkan wallet dan kalian nanti klaim. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah ini perlu gas fee, Bang? Nah, di sini banyak sekali teman-teman yang menanyakan seperti itu dan saya katakan perlu gas fee, teman. Oke, nanti kita coba langsung praktekkan sepintas, tetapi apakah saya mengklaim? Saya juga berpikir-pikir, teman ya, saya juga berpikir apakah nantinya Maldorcan ini akan menghasilkan token yang harganya fantastis atau lebih cuan jika kita mengklaim, apakah tidak jika kita mengklaimnya. Nah, di sini saya hanya memiliki 869 token saja, teman ya. Tetapi di sini kita butuh pertimbangan apakah dengan gas fee yang nanti kita klaim dengan harga atau biaya yang lebih besar itu apakah mengcover dari token yang kita klaim. Nah, di sini kita copy airdrop link ya. Tetapi syaratnya kalau seperti ini kalian pastikan untuk KYC kalian itu harus sudah ter-KYC, teman ya, harus apa istilahnya tuh sudah sukses untuk KYC-nya baru bisa melakukan claim airdrop-nya. Sini kalian klik copy airdrop link. Nah, di sini intinya teman-teman masukkan ke dalam dApps ya, ke dalam wallet. Entah kalian menggunakan wallet OKX, wallet MetaMask, wallet Bitstamp dan sejenisnya. Oke, dan setelah itu di sini saya akan mencoba menggunakan dari OKX wallet, teman-teman. Nah, mungkin kalian bisa menggunakannya dari Bitstamp, silahkan, dari MetaMask, silahkan, dari Kiwi Browser, silahkan, teman ya, atau istilahnya MetaMask Extension. Nah, di sini saya akan menggunakan dari wallet OKX ya untuk istilahnya, teman ya, memperhatikan kepada kalian untuk gas fee-nya, teman ya. Nah, untuk gas fee-nya. Nah, di sini saya belum memiliki, teman-teman ya, belum memiliki untuk ETH karena yang dibutuhkan adalah ETH, teman, untuk melakukan klaimnya. Nah, di sini teman-teman tinggal klik pada bagian discover. Nah, ini saya menggunakan wallet, teman ya. Menggunakan walletnya bukan bursa. Klik di bagian discover atau setelahnya kalau di MetaMask itu adalah browsernya MetaMask, teman ya, atau dApps-nya MetaMask. Nah, setelah itu kalian tinggal tempelkan saja untuk yang kalian copy tadi. Yang kalian copy tadi itu kalian tempelkan, klik seperti ini, tempel, dan setelah itu kalian tinggal kunjungi situs eksternalnya. Oke, nah kalian kunjungi dan kurang lebih tampilannya nanti seperti ini, teman. Oke, kita tinggal tunggu saja dulu sebentar. Oke, di sini sedang berjalan ya, sedang berjalan. Oke, kita tinggal tunggu, teman. Nah, setelah ini
Ini kalian akan bisa melihat tampilan seperti ini teman-teman ya. Jadi kalian di sini bisa menghubungkan wallet terlebih dahulu. Pastikan jaringannya adalah Ethereum teman-teman ya. Kita klik hubungkan dompet. Nah, di sini sudah terhubung ke jaringan Ethereum. Dan di sini terlihat langsung ID Maldorini kita ada di bawahnya, dan di sini kita klik claim airdrop. Nah, di sini teman-teman bisa kalian lihat ya. Di claim airdrop di sini nanti akan terlihat untuk gas fee-nya teman-teman ya. Oke, kita tinggal tunggu, di sini masih loading, teman-teman. Nah, akan dibawa ke tampilan seperti ini, yang mana sekarang untuk harganya sudah meningkat, teman-teman ya, ETH-nya sudah semakin meningkat. Nah, yang tadi saya cek pas kapan ya, sekitar beberapa jam yang lalu itu masih 2, sekian dolar. Sekarang sudah harga untuk mengklaim 7 dolar, man. Nah, jadi biaya jaringan maksimal 10 dolar. Rata-rata 7 dolar. Wow, luar biasa teman ya. Luar biasa. Ini kalau kita cek juga, kita mendapatkan ETH di sini juga tidak main-main teman ya untuk menyiapkan dananya. Saya coba tunjukkan saja dari Binance teman ya. Di sini misalnya kita klik isi ulang ETH, itu karena di sini ETH saya memang tidak cukup untuk memenuhi biayanya untuk mengklaim teman ya. Karena di sini luar biasa biayanya 7,2. Mungkin kalian perbandingkan nanti untuk melakukan klaimnya lewat Bijet mungkin ya lebih murah atau bagaimana. Nah, di sini kalau kita cek itu kan 7 dolar teman ya. Kalau kita cek misalnya kita ambil atau membeli misalnya ETH di Binance teman ya. Untuk harga ETH sekarang sih lumayan mantap teman ya, sekitar 57 jutaan per satu ETH-nya. Nah, berapakah yang harus kita siapkan misalnya ya. Ini estimasi saja bagi teman-teman. Kalau biayanya itu mungkin sekitar 7 dolar tadi. Sedangkan kalau kita membeli ETH di dalam Binance misalnya, jadi kita klik pada bagian pasar. Nah, di sini kan ada apa namanya? ETH sekarang kan harganya 57 jutaan ya. Ini 57 juta 507 ribu. Nah, jadi kalau kita tarik misalnya contoh aja. Nah, di sini kita tarik teman ya. Tarik ETH. Nah, di sini tarik kripto. Nah, setelah itu kita coba tunggu sebentar ya. Ini ada ETH. Nah, ETH kalau kalian misalnya beli di Binance, contoh di sini misalnya di jaringannya blockchainnya Ethereum itu butuh ini man. Untuk saat ini penarikan minimum adalah 0,005 ETH. Nah, kita coba saja kalkulasi teman ya. 0,005 ETH. Berarti kalian harus menyiapkan sekian ya, 0,005 dikali 57 juta. Nah, jadi sekitar 285.000 yang harus kalian siapkan. Nah, berapa USDT kah yang harus kalian siapkan? Ini dibagi 16.000. Anggap saja USDT sekarang 16.000 per satu USDT-nya. Jadi 17 dolar ini yang harus kalian siapkan sebagai ini teman, sebagai penarikan minimumnya. Sedangkan biayanya juga 0,08 ETH atau sekitar 103.000. Nih teman, 103.000 rupiah itu biayanya. Belum lagi tambah biaya. Ini kan baru persiapan biaya minimal. Ini persiapan untuk penarikan minimal 17 dolar. Nah, sedangkan biayanya tadi 103 ribuan, ya. 103 ribuan 567. Kita coba cek. Oke. Nah, ini kalau kita bagi 16.000. Ini yang harus kita siapkan sekitar 6,47 dolar plus 17 dolar. Plus 17 dolar. Jadi yang harus kita siapkan adalah 23 dolar ya di akun kita. Jika kita ingin melakukan penarikan atau dari Binance. Nah, kalau kita kalikan 23 dolar dikali 16.000, jadi uang rupiah yang harus kita siapkan adalah 368.000. Nah, pertanyaannya, dengan ini namanya, dengan penarikan minimum tadi adalah 17 dolar plus biaya 6 dolar. 17 dolar plus biaya 6 dolar yang harus disiapkan 23 dolar. Nah, apakah nanti itu akan mengcover nantinya untuk token yang kita klaim di sini, teman ya? Token yang kita klaim di dalam Maldorini ini. Nah, jika kalian memiliki saldo Maldorini mungkin di atas saya ya. Saya karena di sini sekitar 800-an Maldo token ya.
Kalau menurut saya sih tidak layak atau tidak cocok untuk saya klaim ya. Karena di sini saya berpikiran presale-nya saja kemarin kalau saya cek $1 sama dengan 250 Maldo. Nah, kalau kita mengklaim Maldo yang 800 Maldo saja, itu mungkin 1000 Maldo saja itu butuh $4 kalau saat presale. Nah, kalau kita mengklaim menyiapkan dana $23 yang harus kita gelontorkan untuk penarikan minimum ke sini, ke dalam wallet kita. Nah, kita butuh biaya tadi sekitar $7. Nah, dengan $4 di presale dan $7 biaya, itu sepertinya itu tidak signifikan ya. Tidak cocok namanya, menurut saya tidak sinkron untuk saya klaim. Nah, kalau seandainya kalian memiliki token di atas 1000, misalnya 20.000, 16.000, 30.000, 50.000, nah itu baru mungkin sebanding untuk biaya yang kita klaim. Mungkin nanti saat kita melakukan yang namanya trade atau swap itu bisa. Nah, tadi saya cek teman ya, ini kok tidak bisa dihubungkan ya, gerangan ini teman ya. Karena saya buka dari OKX tidak bisa dihubungkan kembali. Nah, intinya di sini mungkin kita harus menghubungkannya lagi namanya. Import wallet tidak sedia buat wallet untuk menghubungkan. Oke, nanti kita cek kembali. Intinya di sini kalau kita klaim ya. Kita coba cek sekarang di Twitternya, teman. Masih dalam Twitternya Maldo, ini akan listing di 2 DEX sebelum dilistingkan di CEX, teman ya. Kalau kita cek informasinya di sini terbaru, itu akan listing di Uniswap. Nah, pada tanggal 1 Juli 2024, token Maldo akan membuat kumpulan likuiditas pertama dan utamanya di Uniswap DEX. Artinya, token Maldo akan memiliki nilai pasar waktu nyata mulai 1 Juli 2024. Nah, ya kami mulai dengan Uniswap DEX. Tujuan kami adalah mendapatkan token Maldo di lebih dari 10 bursa antara Juli hingga Desember 2024. Sejalan dengan strategi pasar kami, token Maldo akan terdaftar di minimal 2 DEX sebelum pencatatan CEX pertama kami. Jadi dia mungkin akan melistingkan di 2 DEX ya. Di DEX-nya dulu baru nanti beralih ke CEX-nya. Ya, seperti itu. Nah, jadi untuk harganya mungkin akan terlihat di 1 Juli tetapi di Uniswap terlebih dahulu, teman ya. Nah, Uniswap juga adalah jaringannya untuk blockchain Ethereum. Jadi juga kalian harus menyediakan dana untuk melakukan swappingnya. Nah, teman, bagaimana menurut Anda? Apakah layak untuk koin kalian klaim atau tidak ya? Itu menjadi pertanyaan kalian sendiri, terutamanya bagi teman-teman yang memiliki token yang diklaim lebih kecil ya dari biaya gas fee-nya. Oke, itu saja informasinya. Semoga bermanfaat informasi kali ini. Dan jangan lupa teman-teman update dulu Playstore-nya jika kalian ingin mengklaim token. Dan pikir-pikir dulu sebelum klaim apakah nanti gas fee-nya lebih besar pada token yang kalian klaim. Itu saja, sampai jumpa. See you next video. Semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.